Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni. Saya dari kelas 12 RPL SMK Cendikia. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat website SPP dengan menggunakan PHP Spark, kode Igniter CI4. Di sini saya akan menjelaskan tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 yaitu pembuatan tabel database dan tahap 2 yaitu pengambilan dan penyetingan project CI4. Kita masuk ke PHP MyAdmin dengan ketikan localhost PHP MyAdmin. Kita akan membuat database baru, yaitu kita akan mengklik new, kemudian dengan nama database SPP Cendikia. Kemudian kita akan meng-create database tersebut. Setelah itu, di sini akan membuat sebanyak 5 tabel. Yang pertama, di sini saya akan membuat tabel siswa. Dengan jumlah 8. Fieldnya ada 8 atau kolom. Kemudian create. Setelah itu tunggu beberapa saat. Nah, di sini yang pertama masukkan dengan nama ID siswa. Kemudian yang kedua ada ID kelas. Kemudian ada ID SPP. Ada NISN, kemudian ada NIS. Setelah NIS ada yang bernama nama, kemudian ada alamat, dan yang ke-8 ada telepon. Nah, yang ke-8 ada telepon. Di sini tipe datanya dari bagian NISN sampai telepon, maka tipe datanya yaitu dengan varchar. Dengan isi nilai yang berbeda. Nah, seperti ini varchar. Kemudian ini varchar kembali. Dikasih nilai 4, 11, dan 11. Ini 11. Pastikan pada ID siswa yaitu harus auto increment. Kita akan menandai dengan auto increment. Nah, kita centang auto incrementnya. Nah, di sini sudah menjadi auto increment atau primary key. Nah, kemudian kita akan save. Setelah itu, saya akan melanjutkan membuat tabel yang kedua, yaitu dengan nama tabel kelas. Kita masuk ke bagian sini. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita buatkan dengan nama tabel kelas dengan jumlah field yaitu 3. Atau kolom, ada 3 kolom. Nah, pada kolom pertama yaitu ada yang bernama ID kelas. Kemudian yang kedua ada nama kelas. Dan yang ketiga ada keahlian, K_keahlian. Pada nama kelas dan keahlian yaitu dengan tipe data varchar. Dan kelas, ID kelas itu integer.
Di sini pada ID kelas harus auto increment. Kita save, kita lanjut ke pembuatan tabel ketiga, yaitu dengan nama tabel petugas. Masuk ke SPP Cendekia. Nah, di sini buatkan dengan nama tabel petugas dengan jumlah kolom yaitu 5. Create, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada bagian kolom pertama yaitu ada ID petugas. Yang kedua ada username. Kemudian ada password. Setelah itu ada nama petugas. Kemudian ada level. Pada tipe datanya yaitu dari username sampai level atau dari level sampai username yaitu dengan tipe data varchar. Dan ID petugasnya bertipe integer. Nah, kita pastikan ini varchar, ini varchar. Nah, di sini nilainya 3. Dengan username nilainya 25, kemudian password dengan nilainya 32, nama petugas 35, dan level yaitu ada 15. Nah, auto increment, kita save, kita lanjut pembuatan tabel keempat dengan nama tabel. Kembali dulu ke SPP Cendekia. Nah, kita membuat dengan nama tabel pembayaran. Dengan jumlah kolom atau field yaitu ada 8. Create. Kita klik create, akan menuju ke tampilan ini seperti ini. Nah, pada bagian awal di sini ada ID pembayaran. Kemudian ada ID petugas. Kemudian ada ID siswa, ID SPP, tanggal bayar, kemudian setelah tanggal bayar ada yang namanya bulan dibayar. Pada tanggal, ketika ada tanggal pasti ada bulan, dan ketika ada bulan pasti ada tahun. Nah, di sini ada tahun dibayar. Kemudian setelah itu akan ada yang namanya jumlah bayar. Tentukan tipe datanya. Di sini saya tipe data dari ID SPP yaitu integer. Nah, pada bagian tanggal bayar yaitu varchar. Dengan nilai yang berbeda. Seperti ini. Kemudian pada ID pembayaran sama, harus auto increment. Sini kita akan mengklik pada atau mencentang pada auto increment. Kita save, dan yang terakhir saya akan membuat tabel SPP. Nah, kita kembali ke SPP Cendekia. Di sini akan membuat tabel yang terakhir dengan nama tabel SPP dan
berjumlah 3 kolom. Pada kolom pertama ada ID SPP, kemudian setelah itu ada tipe datanya integer, nilainya ada 11, dan kedua ada tahun, tipe datanya varchar bernilai 4, kemudian setelah itu ada nominal yang bertipe data integer bernilai 11. Dan pada ID SPP ini harus auto increment. Sama ya, harus auto increment. Nah, di sini kita save. Nah, sudah terjadi yaitu apa? Pembuatan tabel pada database. Di sini ada 5 tabel. Ini tahap 1. Kita masuk ke tahap 2, yaitu dengan penyetingan. Nah, di sini sudah ada yang bernama framework. Kita copy, kita pindahkan ke project. Di sini saya menggunakan project yang bernama localdisk. Nah, di sini kita paste, kemudian kita extract. Tunggu beberapa saat. Setelah itu kita akan nge-rename ini dengan nama SPP Cendekia. Nah, setelah itu selesai, kita akan masuk ke VS Code atau Visual Studio Code. Nah, setelah itu kita di sini akan menyeting yang namanya INP. Nah, kita copy, kemudian kita akan di sini pada bagian INP kita paste, dan setelah dipaste kita rename dengan nama .inp. Nah, tampilannya seperti ini, sudah di rename. Kemudian di sini ada CI environment. Nah, di sini yang ini diganti dengan development dan tanda pagarnya dihilangkan. Setelah itu ada app base URL. Nah, di sini kita akan mengisikan dengan nama HTTP. Di sini saya menggunakan PHP Spark. Nah, kemudian diketik http://localhost.2/8080. Setelah itu kita masuk pada bagian ini. Nah, di sini ada out.hostname. Kita semua akan menghilangkan tanda pagarnya agar ketika sudah dihilangkan pagarnya, maka ini tandanya sudah aktif. Nah, di sini kemudian ini pada passwordnya dihilangkan dan pada databasenya menjadi SPP Cendekia. Nah, seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.